Vel Raja Tertinggi. Bab 231. Di rumah Liao Gayuan. Hanya setelah penghiburan dan kompensasi Liao Xuanyu yang baik hati, kedua ayah, Zhao Ritian dan Wu Shaoji, menekan keengganan batin mereka. Liao Xuanyu berkata, ini semua ulah Omi. Tujuannya adalah untuk membuatmu putus denganku. Kamu tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Sialan, apakah masalah ini akan hilang begitu saja? Besok kamu akan mendengar tentang kematian Omi. Mata Liao Xuanyu dingin. Dia baru saja mendengar Li Haolin mengatakan bahwa dia menggunakan koneksi orang dalam untuk mengetahui bahwa nama kode bayi darah hampir tiba di kota Linjiang, dan sepertinya Omi mungkin tidak akan berhasil melewati malam itu. Sore harinya, di sekolah, ponsel Omi berdering, itu dari hacker Little Beauty. Xiao Meng, ada apa? Saudara Omi, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Setelah Suster Qi pensiun dari misinya, dia dijemput oleh seseorang dengan nama Sandi Darah Bayi. Darah Bayi sekarang di pesawat ke kota Linjiang. Hacker, bayi darah. Ya, nama kode bayi darah berasal dari organisasi yang sama dengan Suster Qi, tetapi nama kode bayi darah terkenal di industri karena dia suka memakan bayi. Omi berkata, kirimkan detailnya, itu akan menjadi kambing hitam lain. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Saya tidak dapat mengetahui detailnya, tetapi Sister Qi mengatakan bahwa dia akan berada di kota Linjiang dengan pesawat sekitar pukul 6 sore, dan saya dapat mengirimkan penampilannya kepada Anda, sehingga Anda dapat pergi ke bandara dan menunggu dia kemudian, dan bunuh dia ketika kamu menemukan kesempatan. Bagus. Omi menerima gambar. Gambar itu adalah seorang pria parubaya berkacamata, terlihat sangat halus. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang yang terlihat sangat halus adalah seorang pembunuh yang suka memakan bayi. Bayi berdarah ini adalah pembunuh medali emas, dan kekuatannya diperkirakan telah mencapai manusia berdarah organisasi kerangka terakhir itu. Sekolah segera berakhir di sore hari. Omi mengirim Leona kembali dan pamit untuk pergi keluar. Ketika Omi tiba di bandara, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6, dan pesawat Blood Infant akan segera tiba. Omi tidak masuk bandara, tapi parkir di dekat bandara. Hacker Little Beauty meretas semua pengawasan bandara, dan akan memberitahu Omi segera setelah dia menemukan kehadiran Blood Baby. Sekitar pukul 6.15, si cantik peretas kecil memanggil, "Saudara Omi, Blood Baby turun dari pesawat." Bagus, Anda terus memberitahu saya tentang gerakannya, dan ketika Anda menemukan waktu terbaik untuk menyerang, Anda memberitahu saya. 10 menit kemudian, peretas kakak Omi, Blood Baby memasuki toilet umum di luar bandara. Ini seharusnya waktu yang paling tepat untuk bergerak. Anda langsung ke toilet umum di luar bandara. Saya akan memberi Anda kontrol dalam hal pengawasan. Dalam hal apapun, tidak bisa menembakmu. Omi mengerahkan rasa ringannya dan langsung pergi ke toilet umum di luar bandara. Saat ini, di toilet umum ini, seorang pria Konfusianisme berkacamata mengambil sejumlah besar kotoran yang dia buang berwarna hitam, karena dia baru saja memakan bayi mentah kemarin, dan darah yang berubah menjadi kotoran berwarna hitam. Omi berjalan ke toilet umum dan mendorong salah satu kompartemen toilet. Sebelum bayi darah itu bisa bereaksi, jari Omi menunjuk lehernya. Bayi darah itu tidak bisa berteriak dan bergerak. Pembunuh tingkat medali emas seperti ini, di mata orang luar, itu sangat kuat, tetapi di depan Omi, tampaknya tingkatnya terlalu rendah. Blood Infant memandang Omi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang pembunuh tingkat medali emas. Tingkat seni bela dirinya telah mencapai 50, namun, dia tidak merasakan kehadiran Omi sedikit pun, dan terlebih lagi, Omi masuk dan menaklukkannya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Pakar macam apa ini? Dan begitu mudah. Omi membenarkan bahwa memang orang yang ada di foto itu. Omi menggunakan gong transmisi suaranya untuk mengirimkan suaranya ke telinga bayi darah. Kamu adalah nama kode bayi darah, kan? Alasan mengapa Omi menggunakan kekuatan transmisi suara adalah karena dia tidak ingin orang lain di toilet umum mendengarnya. Iya, siapa kamu? Suara Blood Baby terdengar seperti nyamuk saat dia melihat ke arah Omi. Omi tersenyum, pembunuh organisasi kerangka terakhir, dengan nama Sandi Manusia Darah, dibunuh olehku. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Ah, itu kamu, Red Dash yang kalah. Blood Baby menatap Omi tidak percaya. Bloodman dari Skeleton Organization. Meskipun bukan pembunuh yang sangat terkenal, tapi setidaknya seorang pembunuh medali emas, seni bela diri level 50. Dia terbunuh. Ada sedikit lebih banyak orang di dunia pembunuh yang akan mengetahuinya. Nama kode Blood Baby mengetahuinya, karena Bloodman itu, seperti dia, adalah pembunuh martial arts rang 50. Ya, akulah yang mengalahkan Red Dash. Aku tidak percaya, betapa mudanya kamu. Blood Baby tidak percaya bahwa debu merah satu kekalahan yang legendaris masih sangat muda. Tidak masalah lagi apakah kamu percaya atau tidak bayi darah, karena kamu datang ke kota Linjiang hari ini. Kamu tidak dapat pergi hidup-hidup. Ku dengar kamu suka makan bayi, jadi aku akan membiarkanmu pergi ke dunia bawah. Untuk memakan mereka, jangan bunuh aku. Si bayi berdarah memandang Omi dalam doa. Oh, orang-orang sepertimu sebenarnya bisa memohon belas kasihan. Ketika kamu memakan bayi-bayi itu mentah-mentah, apakah kamu pernah memikirkan hari ini di dalam?
Blood Baby sibuk berkata, kamu lepaskan aku akan memberimu pertukaran informasi. Beri aku pertukaran informasi, katakan padaku, jika informasi ini benar-benar bernilai salah satu nyawamu, mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Blood Baby berkata, kamu membunuh Bloodman, dan kakak laki-laki Bloodman, dengan nama Sandiloa, akan datang untuk membalas dendam padamu di beberapa titik. Itukah pesannya? Maaf, belum bisa menukar nyawamu. Kata Omi. Tunggu, saudara laki-laki Bloodman, Loa, sangat terkenal di industri ini. Dia ahli super level 60. Oh, level 60, tentu saja kamu lebih kuat dari yang kuat. Sayangnya, jadi apa? Omi tersenyum acuh tak acuh. Kamu tidak takut. Blood Baby menatap Omi tidak percaya. Bukankah dia bahkan takut pada seorang ahli super level 60? Siapa anak ini? Seberapa kuat dia? Level 60. Dan dia benar-benar terlihat seperti tidak takut. Takut. Sayangnya, bayi darah tidak bisa lagi mengetahuinya, karena Omi, sebilah pisau telah mengiris lehernya, dan darahnya menyembur keluar. Omi kemudian meninggalkan toilet umum, semua tanpa jejak. Omi kembali ke tempat parkir terdekat dan kembali ke rumah. Di malam hari, sekitar pukul 7, ketika staf kebersihan toilet umum masuk untuk membersihkannya, mereka menemukan pria Konfusianisme yang sudah mati, dan beberapa kata tertulis dengan darah di dinding, kode nama darah bayi, makan bayi mentah, hukuman mati, eksekusi dia segera. Kekalahan debu merah untuk tinggal. Staf kebersihan segera memanggil polisi. Sumei Qian mendengar pembunuhan itu. Tentu saja, segera bergegas ke tempat pembunuhan. Omi kembali ke rumah, identitasnya beralih kembali. Benar-benar lupa bahwa dia mengakhiri kehidupan bayi berdarah setengah jam yang lalu. Setelah makan malam, Liona meminta Omi untuk membuat pelajaran lagi. Omi baik-baik saja, jadi mari kita pergi bersamanya dan berbaikan. Saat ini di rumah Liao Buffalo. Li Haolin berkata, Blood Baby sekitar penerbangan jam 6, sekarang hampir 2 jam ke kota Linjiang. Omi memperkirakan dia tidak akan hidup untuk melihat jam 12 malam ini. Hahaha, keren ketika saya memikirkannya. 232. Liao Jiayuan mengepalkan tinjunya dengan marah. Sampah semacam ini, semakin tragis kematiannya, semakin baik. Saya harap bayi darah bisa memakannya. Li Haolin berkata, bayi darah hanya suka makan bayi. Kalau begitu mari kita berharap Blood Infant tiba-tiba menginginkan rasa yang berbeda kali ini. Liao Buffalo berkata, masalah Omi ini akhirnya akan diselesaikan, dan kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirimu tanpa jumlah orang yang ada di sekolah mulai sekarang. Tepat pada saat ini, berita Linjiang dilaporkan di TV. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, stasiun ini baru saja menerima laporan berita bahwa sekitar pukul 18.30 malam ini, ditemukan pembunuhan di toilet umum di bandara kota Linjiang. Almarhum berusia sekitar 43 tahun, berpenampilan anggun, tidak dikenal, tetapi ada garis darah di dinding, dengan nama kode Blood Baby, makan bayi, pantas mati, tidak kasihan, kekalahan debu merah. Ini adalah kekalahan debu merah untuk kasus besar ketiga. Kali ini identitasnya yang meninggal tidak diketahui. Saya harap ada yang mengenal almarhum. Hubungi polisi. Ah, cangkir teh yang dipegang Liao Suiniu jatuh ke tanah. Li Haolin terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bayi darah baru saja tiba di kota Linjiang, bahkan belum mencari Omi. Biarkan kekalahan debu merah terbunuh. Liao Jiayuan juga konyol. Baru saja mereka berpikir bahwa Omi tidak tahu apakah dia bisa bertahan malam itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bayi darah baru saja tiba di kota Linjiang dan membiarkan debu merah satu kekalahan membunuhnya. Rumput sih, buang-buang waktu. Liao Suiniu menghancurkan teko dengan marah. Li Haolin berkata, ini mengalahkan debu merah, terlambat untuk tidak membunuh lebih cepat untuk tidak membunuh. Mengapa tidak menunggu bayi darah menyelesaikan tugas sebelum membunuh? Orang-orang baru saja turun dari pesawat. Saya kira mereka bahkan belum makan sesuap pun. Dari nasi. Liao Buffalo bertanya, sekarang bayi darah sudah mati dan misi untuk membunuh Omi belum selesai. Berapa banyak uang yang akan dikembalikan? Li Haolin berkata, Paman Liao, jika seorang pembunuh meninggal dalam sebuah misi, apakah dia menyelesaikan misi atau tidak, semua hadiah akan diberikan kepada pembunuh yang sudah mati, katakanlah sebagai pensiun. Apa? Omi bahkan belum mati, dan semua uangku melayang. Liao Suiniu meraung marah. Paman Liao, tidak mungkin untuk mengembalikan 60 juta itu, bayi darah meninggal dan itu semua diberikan kepadanya sebagai pensiun. Tapi bayi darah terbunuh oleh 100 debu merah, itu tidak ada hubungannya dengan misi yang dia lakukan kali ini. Organisasi pembunuh tidak peduli dengan banyak alasanmu, singkatnya, uangnya telah melayang. Liao Suiniu sangat marah, dia mengira nyawa Omi tidak berharga 60 juta, tapi kemudian dia berpikir untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya, jadi dia menggigit giginya dan membiarkan pembunuhnya membunuh Omi. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak mengharapkan pembunuh itu dibunuh oleh 100 debu merah segera setelah dia tiba di kota Linjiang, dan Omi tidak ada hubungannya dengan itu. Memikirkan putranya dijebak oleh Omi, Liao Suiniu semakin tertekan. Bagaimana mungkin? Dia menelan amarahnya. Pada saat ini, berita kemudian melanjutkan untuk memutar berita berikutnya. Pagi ini, di sekolah menengah Bayun.
Terjadi insiden yang mengejutkan. Seorang siswa bernama Liao Jiayuan tiba-tiba terserang penyakit anjing gila, menggigit 2 siswa di depan umum. Saya ingin meminta orang tua semua siswa pastikan untuk melakukan pekerjaan waspada untuk mencegah siswa dari wabah penyakit anjing gila lagi. Jika Anda cukup malang untuk digigit, pastikan untuk pergi ke rumah sakit dalam waktu 12 jam untuk dapatkan vaksin anti anjing. Ketika Liao Buffalo melihat berita itu, dia tidak bisa mengendalikannya lagi dan menyemburkan seteguk darah dengan liar. Di rumah sakit tertentu, Lin Dongfang duduk di ranjang rumah sakit dan berteriak, "Perawat, saya perlu buang air kecil." Perawat membawa ember kecil, membuka keran, dan berdenting, dan air seni keluar seperti air keran. Tapi Lin Dongfang sedang menonton TV. Lin Dongfang berkata dengan marah, "Kekalahan debu merah bajingan itu, Omi si idiot itu jadi tidak. Fau Tian, mengapa kamu tidak pergi membunuh Omi? Membunuh semua orang yang tidak relevan. Pergi membunuh Omi rumput." Pada saat ini, Paman Lin Dongfang datang. Master ketiga dari Aula Transformasi Naga, Lin Explosion Heaven. "Paman yang hebat, Dongfang, bagaimana kabarmu?" "Paman, kapan kamu akan mengambil tindakan terhadap Omi?" Lin Dongfang bertanya. Lin meledak dan berkata, "Dongfang, jangan khawatir, ketika kamu fit untuk operasi, aku akan menangkap Omi di rumah sakit dan mentransplantasikan Omi ke dalam dirimu. Saat ini kamu tidak cocok untuk operasi lagi, jadi bersabarlah. Sedikit lebih lama." Lin Dongfang mengangguk dan berkata, "Paman, setelah memberi saya transplantasi Omi, lalu biarkan dokter mengubah Omi menjadi seorang wanita, saya ingin mempermalukannya sampai mati." Lin Explosion bergidik, dia tidak menyangka keponakannya begitu kejam dan memiliki selera yang begitu kuat. Namun, Lin Explosion mengangguk dan segera memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke rumah sakit dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apakah ada wanita yang baru mati, yang kemudian akan disediakan untuk Omi. Saat ini, di lingkungan yang terjangkau di dekat distrik Tang terapung, di ruangan tertentu, Liu yang sedang menulis puisi lagi. "Suaner, ini adalah puisi ke-109 yang ditulis untukmu," kata Liu yang sambil melihat puisi yang baru saja selesai dia tulis di buku hariannya. "Suaner, pada hari tahun baru, aku akan memberimu hadiah besar. Kali ini aku telah memutuskan bahwa puisi yang aku tulis untukmu pada hari tahun baru akan memenangkan kompetisi puisi, dan itu akan diberikan untuk Anda hidup dan dibacakan kepada seluruh penonton." Liu yang memejamkan mata dan membayangkan hari itu, dia membacakan puisinya dengan tema cinta dan kekaguman untuk Simran di depan umum, dan kemudian memenangkan kejuaraan, dan seluruh penonton bertepuk tangan untuk puisinya. Tergerak oleh cinta dan kekaguman hidup atau mati yang diungkapkan dalam puisinya, dia berharap, malam itu, Simran akan meneteskan air mata dan langsung jatuh ke pelukannya. Meskipun Omi sering berjalan bersama dengan Simran, Liu yang percaya bahwa bakatnya akan menaklukkan Simran. Simran juga seorang siswa top, dan dia percaya bahwa Simran akan memilihnya karena bakatnya, dibandingkan dengan seniman bela diri yang tidak berpendidikan seperti Omi. Pada saat ini, Omi adalah ruang Liona tutorial. Liona mengatakan apa karbon dioksida, natrium klorida, kalium permanganat, biarkan Omi mendengarkan kemarahan. Yang paling fatal bukan ini. Apa dengan reaksi apa yang akan terjadi? Sekelompok hantu, apaan sih? Meskipun menebusnya sepanjang malam, Omi tidak kentut. Aku tidak menyalahkan Omi karena bodoh. Pikirannya bahkan bukan dari era ini. Hal-hal seperti itu tidak bisa dipahami. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Omi tidak tahu harus bertanya apa, Liona sangat sabar dan juga senang. Jika itu orang lain, memberi pelajaran kepada orang bodoh seperti itu tidak akan tertahankan. "Baiklah, anggap saja sehari," kata Liona menutup bukunya. "Oh," Omi bangkit dan berjalan keluar dari kamar Liona. Tapi Liona berteriak, "Kenapa kamu terburu-buru untuk pergi? Tidak bisakah kamu berbicara lagi setelah menyelesaikan pelajaranmu?" Nona, ada apa lagi?" tanya Omi. Dia pikir tidak enak tinggal di kamar Liona di tengah malam, hampir jam 11, dan jika dia dilihat oleh Liu Chenming apakah dia akan memikirkan hal lain. Tapi hari ini Liu Chenming pergi dalam perjalanan bisnis, tidak heran Liona berani Omi tinggal untuk mengobrol. Liona memandang Omi. Dia agak cemas saat ini karena Liona bisa melihat bahwa Simran juga menyukai Omi, jadi dia merasa cemas, takut Simran akan memanfaatkannya dan menjemput Omi. "Apa pendapatmu tentang Simran?" Siang Yun Liu bertanya dengan penuh tanya. 233. Kenapa kamu berbicara tentang dia dengan cara yang baik?" Omi menatap Liona. "Hanya melakukan percakapan biasa." Omi tidak ingin membicarakan perasaannya, takut dia akan memikirkan kakak perempuannya lagi dan menyebabkan krisis iblis cinta. "Maaf, saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini." Omi berbalik dan berjalan keluar dari kamar Liona. Liona menutup pintu kamarnya dan berpikir dalam hati, apa yang akan saya lakukan jika Omi basah kuyup oleh Simran? Saya sangat kesal. Hari tahun baru akan datang, saya tidak tahu hadiah apa yang harus disiapkan untuknya. Ya, aku harus menyiapkan hadiah tahun baru yang bagus untuk memberitahu Omi perasaanku, tapi tidak terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, di rumah Simran, Simran juga sedang merenung.
Liona pasti menyukai Omi, meskipun aku tahu aku tidak cukup baik untuk Omi, tapi sangat tidak nyaman melihat wanita lain seperti dia. Hari tahun baru akan datang, hadiah apa yang harus aku berikan padanya? Simran juga berpikir keras. Kedua wanita, yang sama-sama menyukai Omi, tampaknya diam-diam mulai kesal, masing-masing memikirkan hadiah tahun baru. Pada saat ini, di rumah Sumeikian, Suyan sedang mengintensifkan pelatihannya tentang cara mematahkan gerakan pedang Omi yang diajarkan kepadanya oleh saudara perempuannya. Suyan enggan dikalahkan oleh Omi, mungkin dia sudah terbiasa dengan talenta terbaik dan tidak tahan dengan kekalahan mendadak. Pada saat ini, Sumeikian kembali dari Kasing, orang yang meninggal di bandara malam ini. Tidak ada petunjuk. Yan, masih berlatih seni bela diri ah, hari ini kamu belum berhenti, jangan terlalu lelah. Suyan berkata, kakak, aku harus mengalahkan Omi, aku sudah berlatih secara ekstrim gerakan pedang yang kamu ajarkan padaku untuk memecahkan Omi, kurasa aku bisa menantang Omi besok. Suyan segera melatihnya, dan tentu saja, itu dipraktikkan dengan sangat ketat, tanpa cacat apapun. Sumeikian tersenyum, memang bisa, Omi seharusnya tidak menjadi lawanmu kali ini, jadi apakah kamu akan menantang Omi di sekolah besok? Suyan berkata dengan penuh semangat, ya, saya sudah memposting di forum kampus, besok pagi, jam 9.30, di Stadion Sekolah Menengah Bayun, saya akan bertemu Omi untuk bertarung habis-habisan. Oh, bagus. Sumeikian tersenyum, sebenarnya Sumeikian tidak ingin adiknya kalah dari Omi, adiknya diajari olehnya. Omi berbaring di tempat tidurnya, bersiap untuk tidur, dan sebelum tidur, dia biasa mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Omi melihat pesan teks yang dikirim kepadanya oleh Carlos, besok Suyan akan berduel secara resmi denganmu. Dia memposting tantangan di kampus. Omi memasuki kampus dan memang melihat postingan Suyan. Omi, bibi buyutku sudah selesai. Besok jam 9.30, stadion sekolah, ayo kita duel. Ketika Omi melihat posting tantangan Suyan, dia hanya tertawa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Suyan mendapatkan kepercayaan dirinya. Omi menertawakannya dan tidak menganggapnya serius. Namun, hanya karena Omi tidak menganggapnya serius, bukan berarti orang lain juga tidak menganggapnya serius. Postingan ini sudah mendapat 80.000 balasan. Sepertinya banyak siswa yang sangat menantikan duel antara Suyan dan Omi. Itu soal siapa yang nomor satu di sekolah. Keesokan harinya, Omi masih pergi ke sekolah seperti biasa. Saat Liona sampai di kelas, dia meletakkan tasnya, berjalan ke arah Omi dan berkata, Omi, aku mau ke sanggar tari untuk latihan menari. Maukah kamu menemaniku? Bagus. Untuk gala tahun baru, salah satu program kelas kami adalah tarian solo saya, dan saya harus melatihnya dengan cepat akhir-akhir ini. Omi mengikuti Liona ke ruang dansa sekolah. Di salah satu dinding ruang dansa ada cermin besar. Liona berganti pakaian dansa ketat di ruang ganti. Omi hampir muncrat mimisan melihatnya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat pakaian baru, dan Anda akan melihat bahwa itu sangat ketat, dan Anda akan melihat bahwa itu sangat ketat. Ini bukan hanya masalah waktu, ini masalah waktu. Liona melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, merasa tariannya sangat menarik, dan datang beberapa kali di depan. Kuda satu kata Omi. Bu, saya keluar dulu. Kata Omi, Omi mulai muak dan ingin menghindarinya. Kenapa keluar? Tidak bisakah kamu melihatku berlatih menari? Kata Siang Yunliu dengan wajah tenang. Tapi kamu hari ini, Murphy melihatku berlatih menari, memiliki pikiran jahat, jika itu masalahnya, maka pergilah. Omi tertawa, bagaimana bisa? Memukul nona itu bukan pengawal yang berkualitas, Anda terus menari. Liona diam-diam mengerucutkan bibirnya dan berkata dalam hatinya, idiot dengan EQ rendah, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menyukaimu? Apakah aku akan mengenakan kostum dansa seksi untuknya jika itu orang lain? Apakah EQ Omi rendah? Mungkin begitu. Jika tidak, bagaimana dia dan adik kecil, bagaimana dia bisa melewatkannya di kehidupan masa lalunya? Mungkin, adik juga memberinya banyak petunjuk di kehidupan masa lalunya, hanya saja Omi sendiri tidak tahu. Omi menyaksikan tarian Liona, tidak menelan ludah, tidak menyangka bahwa seorang wanita berpakaian seperti ini, jika disembunyikan, masih bisa memiliki daya tarik yang begitu besar. Setelah periode kedua berakhir, Liona kembali berganti pakaian. Ayo pergi, itu saja untuk hari ini. Liona menyerahkan selembar kertas kepada Omi dan berkata dengan bangga dalam hatinya, usap hidungmu yang berdarah. Omi tertawa canggung dan berkata, aku sudah makan sedikit beberapa hari terakhir ini, aku membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, aku mengerti. Liona berkata dengan serius, tetapi dia tersenyum di dalam hatinya dan masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Nyatanya, Omi memang sedikit kepanasan. Meski tubuh Liona panas, itu tidak cukup membuat Omi tak bisa mengontrol mimisan hingga tak bisa mengontrolnya. Pemicu mimisan. Saat Omi dan Liona keluar dari sanggar dansa, mereka menemukan banyak siswa yang sudah menunggu di gym, dan banyak lagi yang berlari menuju gym. Omi mungkin sudah melupakan duel dengan Suyan, tapi siswa lain tidak akan lupa. Itu benar. Jam 9.30, Suyan akan berduel denganku, aku hampir melupakannya. Kata Omi dengan tamparan di kepalanya. Liona tercengang, aku bahkan tidak tahu.
Kamu tidak mengunjungi kampus tadi malam sampai sekarang, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Ah, itu masalah besar, tapi kamu benar-benar lupa. Liona menatap Omi tanpa berkata-kata, benar-benar bertanya-tanya apakah dia bahkan tidak peduli dengan orang lain Suyan. Oh, ayo berhenti bicara, ayo cepat ke stadion. Kalau tidak aku takut Suyan akan mengira aku melarikan diri dari pertempuran. Dengan anggukan kepala, Liona dan mereka berdua berjalan cepat menuju lapangan olahraga. Pada saat ini, di lapangan olahraga, Suyan berdiri di tengah lapangan. Dia sudah lama menunggu di sini. Sekarang jam 21.45 dan Omi bahkan belum datang. 234. Sumei Qian juga datang, berdiri di sudut stadion, mengenakan seragam polisi. Tubuhnya sangat panas, biarkan banyak anak laki-laki diam-diam membidiknya. Kota Linjiang ini, bunga polisi cantik pertama, juga tidak tahu siapa yang bisa menangkapnya hati di masa depan. Sumei Qian setidaknya setengah dari kekasih impian pria kota Linjiang. Berapa banyak pria yang berfantasi tentangnya tidak dapat dihitung. Ketika Omi masuk ke stadion, seorang siswa berteriak, "Omi ada di sini." Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah pintu masuk dan Omi masuk. Sumei Qian memandang Omi dan berkata, "Omi, kenapa kamu sangat terlambat? Cepatlah." Omi segera berjalan ke tengah stadion dan berdiri 5 meter di depan Suyan. "Omi, kamu terlambat 15 menit," kata Suyan. Omi tersenyum, "Maaf, saya lupa." "Apa, lupa? Anda akan melupakan sesuatu yang begitu besar." Suyan mendengus, dia merasa bahwa Omi sengaja berpura-pura membandingkan siswa mana yang tidak menantikan masalah ini di pagi hari, dan Omi benar-benar mengatakan bahwa dia telah lupa. Apa itu jika tidak berpura-pura membandingkan? Oh, aku benar-benar hampir lupa. Aku khawatir aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi ketika aku baru saja sampai pada titik di mana begitu banyak siswa berlari menuju stadion. Suyan mengerutkan kening. "Baiklah, jangan berpura-pura. Aku tahu kamu tidak lupa. Aku tidak menuduhmu terlambat. Apa yang kamu katakan tentang lupa?" "Oh, kalau begitu, itu tidak masalah." Omi tersenyum tipis. Omi menemukan bahwa Suyan mengenakan topeng kulit manusia. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Omi memperhatikan dengan cermat dan dapat melihatnya olehnya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Namun, Omi tidak tertarik untuk mengetahui masalah pribadinya, jadi dia menganggapnya tidak. "Omi, terakhir kali aku melawanmu, aku kebetulan memiliki bibi yang hebat dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuatku. Tapi hari ini, bibiku yang hebat sudah berakhir dan aku bisa melawanmu sepuasnya." Suyan selesai berbicara, merasa sedikit memerah pada dirinya sendiri. Apakah itu bibi yang hebat atau tidak, dia tahu lebih baik daripada orang lain. Tetapi sekarang dia hanya bisa menipu dirinya sendiri dan orang lain seperti ini. Omi tertawa dan bertanya, "Jadi, apakah Anda yakin bibi Anda bersih? Jangan menunggu untuk mempengaruhi permainan Anda lagi. Saya tidak ingin omong kosong dengan Anda satu demi satu." Omi, tolong jangan gunakan nada suara seperti itu. Tidak peduli apakah aku sudah terkuras bersih atau tidak, bahkan jika belum, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu," kata Suyan dengan sedikit marah. Karena nada bicara Omi sedikit meremehkannya. "Kalau begitu, ayo bergerak." Omi mengucapkan dan mengeluarkan tubuh pedangnya, yang tingginya sekitar 1 meter. Suyan mengangkat pedangnya dan menikamnya dengan kedua kakinya di satu titik. Sial, begitu pedang Omi dan Suyan bersentuhan, Suyan tiba-tiba menyerang titik lemah Omi. Omi tertegun dan diam-diam berkata, "Tidak heran dia begitu percaya diri kali ini. Dia telah menemukan titik lemah pedangku." Suyan senang melihat bahwa gerakan retak adiknya benar-benar berhasil. Minum. Suyan minum dengan hati-hati dan hendak menjatuhkan Omi. Namun pada saat itu, Omi tiba-tiba mengubah teknik pedangnya, dan meskipun dia masih menggunakan teknik pedang psikis, Omi melakukan peningkatan dalam sekejap mata untuk menargetkan kelemahan tersebut. Swoosh. Beberapa pedang ke bawah, Suyan diserang dan mundur. Apa yang terjadi? Mengapa pedang retak kakak tidak efektif? Suyan sangat terburu-buru. Pada saat ini, Sumei Qian, yang sedang menonton dari sudut stadion, terkejut. Sumei Qian berkata dalam hatinya, "Omi benar-benar jenius seni bela diri." Dia melihat cacat pada pedangnya bergerak dari Suyan dan membuat peningkatan dalam sekejap mata. Kali ini gerakan pedang retak Yaner benar-benar tidak efektif. Sumei Qian mengagumi bakat seni bela diri Omi sambil mengkhawatirkan adiknya. Namun, dalam sekejap mata, Omi mengejutkan gerakan pedang Suyan. Pedang Omi menusuk dada Suyan. Suyan ngeri, benar-benar terlambat untuk membuat perlawanan. Namun, Omi segera menarik pedangnya. Pedangnya mengarah ke dada Suyan, ujung pedangnya hanya mengarah ke dada Suyan, membuat sedikit mesum. Suyan tercengang, sibuk menutupi dadanya, bersenandung, "Malu pada Anda." Omi menyimpan pedangnya, sedikit terdiam. Omi berkata, "Suyan, sepertinya bibimu yang hebat belum terkuras dengan bersih." Kalimat Omi ini dimaksudkan untuk menjadi komentar sarkastik, tetapi sebagai hasilnya, siswa tak dikenal itu berpikir itu benar dan berteriak, "Suyan, kamu benar-benar perusak, kamu tidak akan bersih sebelum kembali." Sungguh membuang-buang waktuku, tidak ada baris yang bersih cemas
Suyan ditunjuk dan dimarahi oleh begitu banyak siswa, merasa sangat terhina, seolah-olah dia sedang menyindir. Sumei Qian sedang sibuk berjalan. Omi, jangan terlalu arogan, simpan sedikit muka untuk adikku. Kata Sumei Qian. Omi berkata, sudah selamatkan muka. Omi, jika kamu sombong lagi, aku akan menangkapmu dan membawamu ke Biro Keamanan Umum. Hahaha petugas Su, kamu hanya berani sombong di depanku dan warga biasa lainnya. Jika kekalahan debu merah ada di sini, kamu akan terlalu takut untuk berbicara. Kamu. Sumei Qian sangat marah. Dia benci mendengar 4 kata 1 kekalahan debu merah. Omi bias menyebut orang ini di depannya. Umi tersenyum dan pergi. Suyan dengan sedih bertanya, kakak, mengapa pedang retak yang kamu ajarkan padaku tidak bisa berurusan dengannya? Sumei Qian tanpa daya berkata, ya Ner, setelah semua ini, kamu harus mengakui kekalahan. Saya tidak akan mengakui kekalahan, saya tidak mau kalah dari dia. Setelah menjadi nomor 1 begitu lama, Suyan tiba-tiba dikalahkan dan sangat tidak yakin. Ya Ner, Omi memang lebih kuat darimu. Gerakan pedang retak yang baru saja kamu gunakan untuk menghadapinya awalnya efektif, namun, bakat seni bela diri Omi luar biasa. Dia meningkatkan dan memperbaikinya dalam sekejap mata terhadap beberapa orang itu. Jadi, gerakan pedang retak yang awalnya efektif tiba-tiba tidak efektif. Bahkan aku harus mengakui bahwa dia benar-benar jenius seni bela diri, dengan pemahaman ilmu pedang yang sangat tinggi. Pemahaman seni bela dirimu, sejujurnya, benar-benar tidak sebanding sama sekali. Untuk Omi, jika tidak Omi baru saja berkedip untuk melakukan peningkatan, dan Anda bisa berkedip untuk memecahkannya juga. Sayangnya, Anda langsung kalah, bakat seni bela diri Omi, dan sama sekali tidak adil jika Anda kalah darinya. Ah, Suyan tertegun di sana, mendengarkan analisis kakaknya, dan tiba-tiba merasa bahwa kalah dari Omi bukanlah hal yang tidak meyakinkan. Bagaimana mungkin SMA Awan Putih memiliki siswa dengan bakat seni bela diri yang begitu tinggi, aku tidak bisa membayangkannya. Kata Suyan. Oh, dunia ini begitu besar, ada segala macam keajaiban. Mengaku kalah, ya Ner, bakat seni bela diri Omi sangat tinggi, prestasi masa depannya pasti luar biasa, bahkan lebih tinggi dari saya. Bukannya tidak senang dengannya, mengapa Anda tidak berteman dengannya dan belajar dari kekuatan dan kelebihannya? Suyan menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk pulang bersama saudara perempuannya. Namun, Sumei Qian berkata, ya Ner, kamu tidak bisa tinggal di rumah setiap hari. Saya pikir kamu harus datang ke sekolah di masa depan. Kamu dulu mengatakan bahwa sekolah tidak memiliki saingan, dan bahwa ahli jenius sekolah lemah. Tapi sekarang, Anda dibunuh oleh Omi, yang berarti bahwa SMA Baiyun bukan tanpa ahli, tetapi Anda hanya berpikir begitu. Mungkin masih ada beberapa ahli yang dalam dan tersembunyi di SMA Awan Putih, bagaimanapun juga tidak semua orang suka bersaing. 235. Suyan mengangguk tak berdaya, sebenarnya dia juga siap untuk datang ke sekolah untuk mengajar di masa depan. Dia tidak bisa lagi berpikir bahwa sekolah itu penuh dengan orang lemah seperti sebelumnya dan tidak ingin berurusan dengan sekelompok orang lemah. Sumei Qian berkata, saya tidak tahu apakah ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di antara para siswa sekolah menengah Baiyun, tetapi saya tahu beberapa yang cukup kuat di antara para guru sekolah menengah Baiyun. Suyan kembali ke kelas, sudah lama sekali dia tidak berada di sana. Suyan segera memposting di kampus, saya akui bahwa saya kalah dari Anda, Omi. Suyan secara sukarela mengakui kekalahan, dan Omi benar-benar menjadi nomor 1 di daftar Master Genius SMA Baiyun. Seorang teman anonim menjawab, jadi bagaimana jika ahli jenius adalah yang pertama, itu hanya berguna jika Anda memiliki bakat, jangan lupa bahwa sekolah menengah Baiyun adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk bersaing. Di mata saya, tempat pertama dalam daftar Master Genius tidak sebagus siswa teratas dengan kelas 1. Orang yang mengirim balasan ini adalah Liu Yang. Hari tahun baru akan datang, banyak kelas sedang berlatih sandiwara, atau paduan suara, dan seluruh sekolah memiliki suasana praliburan yang meriah. Tapi sekarang, di sebuah villa tertentu di kota Linjiang, seorang pria dengan tatapan muram bertanya, bagaimana rencana disiapkan? Kakak yakinlah, rencana ini disiapkan dengan hati-hati oleh kami. Anda menginvestasikan 150 juta dolar untuk turun hanya untuk mendapatkan tubuh Sumei Qian. Berdarah begitu banyak, surga bahkan tidak bisa melihatnya, dan pasti akan memberkati Anda untuk berhasil. Dalam mendapatkan Sumei Qian, seorang bawahan berkata, pria dengan tampang mengerikan ini, bernama Wang Ge, adalah kepala kedua aula naga transfigurasi. Terakhir kali, adiknya, Wang Jie, dibawa ke Biro Keamanan Umum oleh polisi untuk diselidiki karena membunuh 3 orang dan menyamarkan kecelakaan mobil orang lain. Dan sebagai hasilnya, dia dihancurkan oleh satu kekalahan. Namun, meski belum lama berselang, Wang Ge ini sepertinya sudah melupakannya dan fokus menyiapkan rencana besar untuk menjebak Sumei Qian. Wang Ge juga benar-benar berusaha keras untuk menjebak Sumei Qian, menghabiskan 150 juta dan mempekerjakan 2 ahli super. 2 ahli yang dia pekerjakan sama-sama memiliki level seni bela diri di atas 50.
Wang Xinger memegang secangkir teh di tangannya dan tersenyum. Semua pria di kota Linjiang berfantasi tentang tidur dengan wanita cantik seperti Sumei Qian. Tapi sayangnya, malam ini aku yang akan sampai di sana duluan. Hahaha. Wang Ge tertawa terbahak-bahak. Sumei Qian pergi ke Biro Keamanan Umum untuk melihat apakah mereka telah menemukan identitas almarhum di bandara kemarin. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan identitas almarhum. Mengenai One David Reddas, polisi juga belum ada kemajuan. One David Reddas berhantu dan keberadaannya tidak menentu, sehingga tidak bisa ditemukan sama sekali. Saat itu, seorang polisi masuk dan berkata, "Tim Su, ada surat untukmu." Sumei Qian berkata, "Letakkan di atas meja." Polisi itu meletakkan surat itu di atas meja, dan Sumei Qian menyelesaikan pekerjaannya sebelum membuka amplopnya. "Malam ini, temui aku di kuil rumput di luar kota barat. Jangan membawa orang lain. Kekalahan." Kekalahan. Sumei Qian terkejut. Dia pikir itu surat pengaduan biasa atau semacamnya, tapi dia tidak menyangka itu surat dari One David Reddas. Namun, ini cukup sejalan dengan gaya One David Reddas mengirimkan surat secara misterius yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Apakah itu benar-benar satu kekalahan debu merah? Kenapa dia tiba-tiba bertanya padaku? Tidak takut aku menangkapnya. Sumei Qian masih ragu dengan surat ini. Namun, bahkan jika dia masih bingung, dia harus pergi karena itu adalah masalah satu kekalahan debu merah. Sumei Qian segera memerintahkan beberapa asisten untuk diam-diam mendirikan penjaga di kuil rumput di luar kota barat. Sumei Qian juga sengaja mengatur beberapa penembak jitu di tempat tinggi. Hanya saja, mungkin tidak ada kesempatan untuk mengenai debu merah satu kekalahan. Penguasaan semacam ini, tidak peduli seberapa cepat pelurunya, membutuhkan manipulasi manusia. Di White Cloud High School, pagi telah berlalu. Semua orang telah pergi makan siang. "Omi, selamat menjadi ahli nomor 1 di White Cloud High School. Biarkan aku membelikanmu makan siang, oke?" Samira secara khusus datang ke kelas 32 dan mengundang Omi. Liona sibuk berkata, "Tidak perlu, dia akan makan denganku di siang hari." Omi menatap Samira, tiba-tiba sedikit penasaran dengannya. Orang seperti apa dia, yang mengajarinya keterampilan menawan? Di dunia Omi, ada juga seni menjilat, yang dikenal sebagai seni jahat di dunia Jianghu, yang orang-orang dari Sekte Iblis pandai melakukannya. Setelah Omi berurusan dengan gadis suci dari agama iblis, dan gadis suci dari agama iblis itu adalah seorang orang dengan keterampilan menawan yang unggul. "Baiklah, aku akan menerima traktiranmu," kata Omi. Liona menatap Omi tidak percaya, menghentakkan kakinya dengan marah, dan berjalan pergi dengan meja dengan mulut penuh. Samira tersenyum, tidak menyangka Omi akan benar-benar menerima suguhannya. Omi setuju karena dia ingin tahu tentang dia yang sedikit menawan dan ingin mengambil kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. "Omi, ayo pergi." "Bagus." Omi mengangguk. "Lalu di mana kita akan makan?" Samira menatap Omi dengan tatapan penuh harap yang memancarkan pesona yang tiada taraf. "Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau," kata Omi. Samira berjalan ke depan dan Omi mengikutinya. Samira berkata dalam hatinya, "Mungkinkah Omi sudah terpesona olehku? Kenapa lagi kamu tiba-tiba begitu penurut? Kalau begitu mari kita pergi ke hotel di luar kampus, mencari tempat di mana hanya kita berdua, dan makan malam yang menyenangkan." "Bagus," kata Omi. Samira membawa Omi ke kamar pribadi di restoran luar kampus. Namun, Samira tidak terburu-buru untuk memesan makanan dan menutup pintu stan, mengaitkan jarinya pada Omi dan tersenyum manis. "Omi, kemarilah." Hati Omi bersenandung. Samira ini, aku khawatir dia mengira dia telah menyihirku. Sebuah pesona belaka, berpikir aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika aku tidak datang ke dunia ini dengan penurunan kekuatan yang besar, aku telah melihatnya dengan pesona kecilmu. Namun, Omi melihat bahwa Samira mengira dia telah membingungkannya, jadi dia hanya mempermainkannya. Omi berjalan ke depan Samira. Samira tersenyum bangga dan berkata kepada Omi, "Apakah aku cantik?" Omi berkata, "Cantik," seolah-olah itu adalah peri surgawi. Terkikik. Samira mendengarkan cekikikan dan berkata, "Meskipun banyak pria bau mengatakan aku cantik, hanya apa yang kamu katakan membuatku merasa paling nyaman untuk didengar." "Omi, kupikir tidak mudah untuk menjatuhkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan dijatuhkan dengan mudah, aku melebih-lebihkanmu sebelumnya." Omi tidak mengatakan apa-apa. Samira berkata, "Omi, tampar dirimu sendiri." Omi mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pantat Samira. Tampar. Membuat suara keras, Omi awalnya ingin menamparkan wajahnya, tetapi setelah dipikir-pikir, setidaknya seorang wanita cantik, dia memberikan wajahnya untuk pertama kalinya. "Kamu." Pantat Samira terasa sangat sakit, dan dia terkejut dan marah. "Ayo, Samira, bukankah kamu mengundangku makan malam? Kau bahkan tidak tergoda olehku." Samira terkesiap. 236. "Oh, hanya kamu yang bisa menggodaku. Jangan konyol, apa yang kamu coba lakukan dengan menggunakan pesona untuk merayuku 3 kali?" Sangguan Zuo berubah menjadi senyuman lagi dan berkata, "Karena aku menyukaimu." "Apakah kamu harus menggunakan menjilat jika kamu menyukaiku? Kamu bisa mengejarku secara terbuka dan jujur." "Omi, kejar kamu dan kamu mau jadi pacarku." "Tidak," kata Don Omi.
Kalau begitu kamu masih membiarkanku mengejarmu, jadi aku harus menjilatmu. Omi menekan Samira ke dinding dan menekan tubuhnya ke tubuhnya, hampir dari mulut ke mulut dengannya. Samira melihat Omi tiba-tiba dalam posisi yang ambigu terhadapnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Mau ngapain? Tanya Samira. Samira, siapa yang mengajarimu keterampilan menawanmu? Tanya Don Omi. Haha, apa hubungannya denganmu? Omi selalu merasa ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara teknik menjilat Samira dan musuh yang sangat kuat dari kehidupan sebelumnya. Seni juga. Sudahlah. Omi melepaskan Samira. Samira tiba-tiba bertanya, Omi, apakah kamu takut padaku? Omi tertawa meremehkan. Takut padamu. Olehmu. Lalu kenapa kamu tertarik padaku untuk menjilatmu? Dan barusan ketika kamu bertanya padaku siapa yang mengajariku teknik memesona, aku dengan jelas melihat sedikit kegugupan muncul di wajahmu. Samira. Omi tertawa, kemampuan Samira untuk melihat sesuatu sangat kuat, dan ya Omi memang terlihat gugup barusan. Karena Omi mengaitkannya dengan musuh yang sangat kuat dari kehidupan sebelumnya, dari teknik menawan Samira, Omi melihatmu sedikit musuh itu. Musuh itu adalah Demon Saint Maiden dari kehidupan sebelumnya. Omi telah menderita berkali-kali di tangannya di kehidupan sebelumnya. Orang ini Omi bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia telah menekannya di kehidupan sebelumnya. Namun, itu pasti terlalu berlebihan, hanya melihat pesona Sangguan Zuo dan mengaitkannya dengan Demon Saint Maiden. Baiklah, Samira, apakah kamu tidak akan mentraktirku makan malam? Jika tidak, maka aku pergi. Kata Omi, tidak terlalu memikirkan kekacauan kehidupan masa lalunya. Musuh dari kehidupan masa lalunya sudah awan yang lewat. Samira tersenyum, kalau aku bilang aku akan mentraktirmu makan malam, aku akan mentraktirmu makan malam. Tapi Omi, tadi aku sedikit kecewa padamu, jadi mudah bingung denganku. Tidak begitu mudah, hehe. Saya malah merasa lebih bahagia, yang berarti Anda sangat menantang. Saya baru saja belajar seni menawan, dan saya bersumpah, di masa depan Anda akan berlutut menjilati kaki saya. Melihat Anda masih bisa makan dengan saya sekarang, saya berjanji untuk melepas sepatu saya ketika saya menjilat kaki saya, hahaha. Omi tertawa menghina dan mendengus benar sendiri. Samira benar-benar memesan, dan makan tidak terlalu ramah dengan Omi dan kedua anak buahnya. Selama makan, Omi bertanya, Samira, jujur, berapa banyak pria yang telah kamu sihir? Kenapa aku harus memberitahumu? Mengapa kamu membingungkan begitu banyak pria? Apakah itu untuk mendapatkan kepuasan fisikmu sendiri? Aku melihat bahwa kamu benar-benar cantik. Mengapa kamu tidak menjadi seorang wanita dan menjadi pelacur yang bernafsu pada pria dan berkeliling memilih mereka? Wajah Samira marah. Siapa pelacur? Apakah kamu tidak membingungkan pria untuk membuat mereka tidur denganmu? Kamu, Omi, kamu berpikir dengan indah. Samira menghela nafas dan meninggalkan meja. Hal ini membuat Omi semakin penasaran, tapi Omi tidak mau repot-repot menjelaskannya. Apapun tujuannya, tetap saja tidak mungkin membuat Omi bingung. Pulang ke kelas di sore hari ternyata Liona agak marah karena siangnya Tang Zi. Beraninya dia begitu tidak sopan padanya, dia telah menolak untuk menerima undangan Sangguan Zuo untuk Omi, namun Omi masih harus pergi makan malam dengan Sangguan Zuo. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali, berkat dia sengaja mengenakan tarian seksi, kostum dan menari untuknya di pagi hari. Jadi, Liona merasa sangat sedih. Dia memikirkan insomnia tadi malam untuk memberi Omi hadiah tahun baru, tapi dia baik dan membuatnya marah. Kelas berakhir pada malam hari. Rindu, rindu. Omi berteriak beberapa kali tapi tidak dihiraukan. Liona mati-matian berjalan ke depan. Omi terlihat cukup baik pada penampilan marah Nona. Nona, Samira mengajakku pergi ke bioskop. Omi mengeluarkan 2 tiket film dan berkata. Liona segera berbalik dan memperingatkan, beraninya kamu. Hahaha, bukankah kamu mengabaikanku? Jika kamu mengabaikanku lagi, aku harus pergi ke bioskop dengan Samira. Baiklah, aku akan mentraktirmu ke bioskop malam ini. Liona melihat Omi memegang 2 tiket film dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan tiket film itu? Hei, tidak peduli dari mana aku berasal, aku akan mentraktirmu ke bioskop malam ini, apakah kamu akan pergi atau tidak? Liona mendengus, jangan pergi. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dengan Swaner. Liona segera berbalik dan merebut tiket film dari tangan Omi dan berkata, karena kamu begitu tulus, aku akan pergi. Omi tersenyum acuh tak acuh. Kedua tiket film itu diberikan kepadanya oleh seorang mahasiswi bernama Chu Enren pada siang hari, karena terakhir kali dia dipukuli oleh adik laki-laki Wu Shaojie dan memberi Omi 2 tiket film sebagai balasannya. Omi dan Liona tidak pulang, makan makanan pedas-pedas di jalan dan kemudian pergi ke bioskop untuk menonton film setelahnya. Liona dalam suasana hati yang baik, makan makanan pedas-pedas dan menonton film dengan Omi, dan memiliki perasaan pasangan berkencan. Dia tidak pernah begitu bahagia malam ini dalam hidupnya. Saat Omi sedang menonton film bersama Liona, Sumei Qian dengan beberapa asistennya, telah pergi ke kuil rumput di luar kota barat. Kuil rumput telah menyiapkan banyak penyergapan polisi, dengan 3 penembak jitu mengintai di 3 tempat yang menguntungkan. Sumei Qian berdiri di atap kuil rumput, bekas kuil dewa kota yang telah lama hancur berkeping-keping.
Bulan bersinar di langit. Tidak lama kemudian, seorang pria berpakaian serba hitam datang. Dia menginjak dahan dan daun pucuk pohon dan dengan cepat terbang ke depan kuil rumput. Sumeikian melihat bahwa debu merah satu kekalahan memang datang. Hatinya senang. Dia harus menangkapnya malam ini. Satu kekalahan debu merah. Ini benar-benar kamu. Apa yang ingin kamu ajak berkencan? Tanya Sumeikian. Bang, di kejauhan, seorang penembak jitu tiba-tiba menembak ke arah pria berbaju hitam itu. Namun, pria berbaju hitam itu sangat waspada. Ranah seni bela diri telah mencapai tingkat ini. Kewaspadaannya sudah luar biasa, dan dengan pukulan di udara, dia hanya perlu sedikit dibelokkan setengah poin, dan peluru lewat. Sumeikian terkejut. Dia tidak memberi perintah, yang menembak secara acak. Pria berbaju hitam itu mendengus. Kamu benar-benar mengatur penyergapan, lalu kita akan membicarakannya di lain hari. Setelah mengatakan itu, pria berbaju hitam itu dengan cepat terbang menjauh. Sumeikian dengan marah bertanya, siapa yang menembakkan pistolnya? Tim Su, orang-orang kami tidak menembak, bukan polisi kami. Ketika Sumeikian melihat debu merah satu kekalahan pergi, dia segera mengejarnya terlebih dahulu. Satu kekalahan debu merah, jangan berani-berani mencoba melarikan diri lagi. Teriak Sumeikian. Namun, entah kenapa, Sumeikian merasa bahwa ringannya One David Red Dash ini tidak sekuat sebelumnya, tapi Sumeikian masih ingin mengejarnya terlebih dahulu. 237. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat melarikan diri beberapa ribu meter ke sebuah lembah di luar kota, dan polisi di belakangnya secara alami tidak bisa mengikuti. Debu merah yang kalah, masih kabur. Dari belasan meter di belakangnya terdengar suara Sumeikian. Sumeikian merasa mudah mengejar One David Red Dash kali ini, entah dia bukan One David Red Dash, atau dia sengaja melambat. Pria berpakaian hitam di depan berhenti. Sumeikian mengayunkan pedangnya. Pada saat ini, Sumeikian tiba-tiba mencium bau harum di udara. Pada saat berikutnya, Sumeikian merasakan sesuatu yang aneh. Tidak bagus, asap beracun. Sumeikian bereaksi, dan pria berbaju hitam di depannya tiba-tiba membunuh Sumeikian, dan ahli lain bergegas keluar dari hutan di sebelahnya. Sumeikian menghirup asap beracun, pemikirannya terpengaruh dan gerakannya tidak bisa mengimbangi otaknya. Bang, dalam beberapa pukulan, Sumeikian ditampar dengan keras. Kamu bukan satu kekalahan debu merah. Teriak Sumeikian. Sayangnya, kamu tahu terlambat. Kata pria berpakaian hitam lainnya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Kedua pria berpakaian hitam ini sama-sama sangat ahli dalam seni bela diri, dan Sumeikian merasa bahwa bahkan dalam waktu normal, mungkin tidak mudah untuk mengalahkan mereka, belum lagi kekuatan mereka sangat berkurang setelah terkena racun mereka. Merokok. Sumeikian siap untuk merobek saat itu juga. Mau pergi, mungkinkah? Dua pria berbaju hitam menyerang. Asap beracun dari serangan Sumeikian menjadi lebih dan lebih parah, dan sudah merasa pusing. Sumeikian berjuang selama 5 menit dan pingsan. Kedua pria berpakaian hitam dengan cepat dievakuasi bersama Sumeikian dan menyerahkannya kepada Wang Ge, 150 juta di tangan. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Omi ini dikesampingkan untuk saat ini. Saat ini Omi dan Liona sedang menonton film di bioskop. Duduk di depan Liona pasangan, film tidak terlihat, sesaat untuk mencium, sesaat untuk berbisik, serius mempengaruhi barisan belakang duduk Liona. Liona merasa tertekan dan berkata kepada Omi, jangan menonton, ayo pergi ke tempat lain. 2 orang di depan kami tidak menonton film dan berciuman di setiap kesempatan, itu tak tertahankan. Omi menendang barisan depan, dan kedua pencium di barisan depan berbalik. Omi kaget melihat itu mereka. Kalian, alis Omi berkerut. Gadis itu tersenyum meminta maaf pada Omi dan berseru, Tang Sao. Anak laki-laki itu, di sisi lain, sangat marah pada Omi. Liona bingung dan bertanya, mengapa kalian berdua menonton film bersama? Dan berciuman di bioskop, terakhir kali, bukankah dia memukulimu dengan liar di sekolah? Wanita itu sangat malu dan menundukkan kepalanya. Omi juga bingung, nama wanita ini adalah Chu Enren, ini terakhir kali di depan sekolah oleh pemukulan gila yang disebut Li mesin apa, Omi naik untuk menyelamatkannya, tetapi lihat Chu Enren ini, dengan orang yang memukulinya untuk menonton film bersama, tetapi juga dari waktu ke waktu berciuman. Liona tidak percaya, terakhir kali dia memukulimu seperti ini, kamu benar-benar menonton film dengannya sekarang, apa yang terjadi? Liona sedikit marah, terakhir kali dia melihatnya dipukuli begitu parah, dia memerintahkan Omi untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak berharap dia menyembuhkan bekas lukanya begitu cepat dan melupakan rasa sakitnya. Chu Enren berkata, Tang Sao, aku. Omi bertanya, Li ini sesuatu, apakah dia pacarmu? Chu Enren menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu kalian hanya berciuman dari waktu ke waktu untuk mempengaruhi kami menonton film. Chu Enren berkata dengan susah payah, dia sebenarnya duduk di barisan depan sahabat laki-lakiku. Lebih besar dari Omi terdiam, sahabat laki-laki masih memukulimu. Waktu itu, dia juga melakukannya karena marah, tapi tidak apa-apa sekarang, dan dia sudah berbaikan. Nima, buat aku jadi usil. Omi gusar. Liona berkata, Omi, filmnya tidak bagus, ayo pergi.
Omi dan Liona keluar dari bioskop. Begitu Omi dan Liona keluar dari bioskop, yang bernama Liwat Machine, tiba-tiba menamparkan wajah Chu Enren dan memarahi, kamu memberi mereka tiket film. Ya, aku benar-benar bersyukur bahwa Don Zixon membantuku terakhir kali. Ah, brengsek, kau tahu aku membenci mereka dan kau memberi mereka tiket bioskop. Li siapa namanya menamparkan anak itu lagi, seolah-olah dia sedang terbakar dan ingin melanjutkan pertarungan. Omi dan Liona sudah keluar dari bioskop. Ayo main ice skating, kata Liona. Bagus, Omi mengangguk. Pada saat itu, telepon Omi berdering, dan pada pandangan pertama, itu adalah panggilan dari si cantik hacker kecil. Omi melangkah ke samping untuk mengambilnya, dan Liona tertekan saat melihat Omi masih menjawab telepon di belakangnya. Hei, Xiao Meng, ada apa? Tanya Omi. Kakak Omi, ada pekerjaan penyelamatan heroik yang ingin kamu lakukan, apakah kamu ingin melakukannya? Pahlawan yang menyelamatkan. Oh, saya hanya melakukan pekerjaan untuk surga, bukan paruh waktu ini. Omi masih harus bermain ice skating dengan Liona, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyelamatkan seorang pahlawan? Bagaimana jika orang yang diselamatkan adalah Sumei Qian? Hacker, Sumei Qian, apakah dia membutuhkanku untuk menyelamatkannya? Saudara Omi, saya baru saja menelepon dan mengetahui bahwa Sumei Qian telah ditangkap dan ditahan di ruang bawah tanah beberapa rumah pertanian di luar kota barat. Seseorang bernama Wang Ge atau sesuatu sedang dalam perjalanan keluar kota. Dan dia tampaknya mencoba untuk mempersenjatai Sumei Qian malam ini. Jadi saya akan menelepon Anda, dan jika Anda tidak tertarik untuk menyelamatkannya secara heroik, lupakan saja. Jika Anda tertarik, maka Anda harus cepat. Omi ragu-ragu, dia masih memiliki kesan yang baik tentang Sumei Qian. Seorang polisi yang saleh akan sangat disayangkan jika dia benar-benar membiarkan seseorang menjadi kuat. Baiklah, di rumah pertanian apa? Tanya Omi. Sepertinya disebut, rumah pertanian Gunung Tanggal, kamu langsung menuju keluar kota barat. Aku akan mencari tahu lokasi yang tepat untukmu, atau Sumei Qian akan kuat jika kamu datang terlambat. Omi mengangguk, menutup telepon, dan berjalan kembali ke Liona. Siapa yang memanggilmu? Tanya Liona, hatinya sedikit kecewa melihat Omi yang sengaja menjawab telepon di belakang punggungnya. Tidak ada omong-omong, aku benar-benar terburu-buru. Aku tidak bisa pergi skating denganmu, aku akan memberimu kunci mobilku, kamu bisa menyetir sendiri kembali. Omi mengambil kunci Liona dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa, menyelamatkan nyawa itu penting. Liona tersesat beberapa saat dan bersenandung dalam hatinya, pasti Simran. Dia menelepon dan segera pergi, apakah beratnya begitu berat? Omi mengerahkan cahayanya dan terbang ke atap ketika dalam kegelapan, melompat di antara gedung-gedung kota, target di luar kota barat. Jaraknya agak jauh, Omi harus dalam kecepatan penuh, tidak boleh ada penundaan. Entah siapa Wang Ge itu, begitu berani menjebak Sumei Qian, dan berani memaksa Sumei Qian. Namun, Sumei Qian, sebagai kecantikan nomor satu di kota Linjiang, mungkin ada beberapa yang ingin menguatkannya. Pada saat ini, di luar kota barat, Sumei Qian lemah dan diikat ke pilar batu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah redup dengan hanya satu bola lampu yang tidak terlalu terang. 238. Segera setelah itu, Sumei Qian bangun. Siapa itu? Keluar, siapa yang mengikatku? Teriak Sumei Qian. Namun, setelah dia berteriak selama beberapa menit tidak ada yang memperhatikannya, Sumei Qian sangat tertekan sehingga dia ceroboh. Setelah beberapa menit lagi, sebuah mobil tiba di tanah, dan seorang pria gemuk turun darinya. Bos Wang, di mana pria itu? Itu terkunci di ruang bawah tanah. Kedua pria itu berkata, Bos Wang ini, itu Wang Ge, kepala kedua Hua Long Ho. Sebenarnya Wang Ge tidak gemuk, itu semua penyamaran, dia juga memakai topeng kulit manusia di wajahnya. Setelah dia selesai memperkuat Sumei Qian, dia membuatnya pingsan dan melemparkannya ke tempat lain. Setelah itu, Sumei Qian tidak tahu siapa yang telah memperkuatnya. Ide Wang Ge memang indah. Wang Ge pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Ketika Sumei Qian melihat seseorang datang, dia sibuk mengaum, siapa kamu, dan kamu tidak membiarkan aku pergi. Wang Ge tersenyum, Kapten Su, saya menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa ahli untuk menangkap Anda, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi seperti ini? Namun, jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan Anda pergi, hanya saja, ini belum waktunya. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam, dan ketika saya sudah cukup bersenang-senang, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Sumei Qian menatap Wang Ge dan berkata dengan marah, beraninya kau membuka topeng kulit manusiamu. Wang Ge tertawa, Kapten Su benar-benar luar biasa, dia melihat sekilas bahwa saya mengenakan topeng kulit manusia. Sayangnya, saya tidak akan melepasnya, jadi agar tidak ada masalah berikutnya, saya harus bekerja keras sendiri dan melibatkan Anda dengan topeng kulit manusia. Kamu berani. Sumei Qian mengatupkan giginya. Oh, Kapten Su, kamu tidak berdaya sekarang, dan setelah dipukul oleh tendon lunak 9 malamku, kamu tidak akan bisa melawan selama 5 jam. Apalagi, kamu masih terikat pada sebuah pilar, menurutmu. Kamu mampu membebaskan diri.
Wajah Sumei kian dingin, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit takut. Wang Ge tertawa lagi. Kapten Su, untuk jaga-jaga, aku tidak akan menurunkanmu. Biarkan saja kamu tetap terikat pada pilar. Tetap berdiri. Kamu bisa melakukan apa saja. Hahaha. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Saya bisa melupakannya. Jika tidak, Anda hanya kepompong. Sumei kian memperingatkan. Oh, Kapten Su, kamu tidak bisa menyalahkanku. Hanya saja kamu terlalu menggoda. Sumei kian dengan putus asa mencoba melepaskan diri dari tali. Tapi sayangnya itu tidak berguna dan dia lemah. Kapten Su, jangan sia-siakan kekuatanmu. Wang Ge mendatangi Sumei Qian, mengeluarkan gunting dan memotong pakaian Sumei Qian di sepanjang bahunya. Kamu berani, jangan paksa aku. Sumei Qian meraung. Aku bilang jangan buang energimu. Wang Ge tidak peduli dan terus memotong pakaian Sumei Qian. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sudut ruang bawah tanah, biarkan dia pergi. Siapa? Wang Ge segera berbalik dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di sudut ruang bawah tanah. Omi bisa datang lebih cepat, tetapi memberi penundaan singkat untuk pria berpakaian hitam ini. Untungnya tidak terlambat. Ketika Sumei Qian melihat pria berbaju hitam itu, dia langsung merasakan dari nada dan momentumnya bahwa dia adalah debu merah satu kekalahan yang asli. Sumei Qian sangat gembira. Wang Ge menatap Omi dengan ngeri dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Omi tidak ingin mengatakan apa-apa dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Pedang Qi merobek tali Sumei Qian. Sumei Qian lemah. Meskipun talinya dilonggarkan, dia jatuh ke tanah. Wang Ge melihat situasinya, tahu bahwa hari ini aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan melompat keluar dari pintu ruang bawah tanah dalam sekejap. Dengan dentang, pintu besi ruang bawah tanah dikunci olehnya. Omi hanya datang untuk menyelamatkan Sumei Qian hari ini, bukan untuk membunuh Wang Ge. Jadi dia melarikan diri dan Omi tidak peduli, kalau tidak bagaimana dia bisa melarikan diri dari ruang bawah tanah dengan setengah langkah. Omi berjalan ke sisi Sumei Qian. Baju Sumei Qian baru saja dipotong di bahu oleh Wang Ge. Tadi karena masih ada tali yang diikat, baju tidak lepas tapi sekarang tidak ada tali yang diikat, baju jatuh di satu kali. Bagian atas tubuh Sumei Qian benar-benar telanjang di depan mata Omi. Omi hanya pernah melihat sisi seksi Sumei Qian dalam seragam polisi sebelumnya, tidak pernah sisi yang sepenuhnya terbuka. Saat ini, Omi melihat tubuh bagian atas Sumei Qian yang benar-benar telanjang. Dua benda besar itu tampak penuh keajaiban, tiba-tiba membuat tenggorokan Omi tergelincir sedikit. Sumei Qian sepertinya tidak menyadarinya saat ini. Sumei Qian memandang debu merah satu kekalahan yang matanya dipenuhi dengan kedalaman dan ketidakpedulian seperti bintang dan berkata, "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Omi berkata, "Kamu polisi yang baik. Kau pikir aku bisa berhenti menangkapmu hanya karena kau menyelamatkanku? Aku bisa memberitahumu bahwa lain kali kita bertemu, aku masih akan menangkapmu." Kata Sumei Qian, "Kamu tidak bisa menangkapku." Sumei Qian bertanya, "Bagaimana Anda tahu saya telah ditangkap di sini?" Omi berkata, "Seseorang menyamar sebagai saya. Bagaimana saya tidak tahu? Anda salah mengira bahwa saya yang terjebak. Saya tidak ingin saya digunakan begitu saya kehilangan debu merah. Mengecewakan saya, tendon lunak belaka telah membuat Anda kehilangan perlawanan. Bagaimana Anda bisa menangkap saya di masa depan jika Anda hanya mampu melakukan ini? Hentikan omong kosong. Siapa pria itu barusan?" Omi berkata, "Wang Ge." Sumei Qian sangat marah. "Ini dia, kembali dan lihat apakah aku akan membiarkan dia pergi." Sumei Qian sangat marah, tapi kemudian, dia tiba-tiba melihat debu merah yang kalah menatap dadanya, dan ketika dia melihat ke bawah, Sumei Qian menyadari bahwa bagian atas tubuhnya benar-benar telanjang. "Apa yang kamu lihat?" Sumei Qian menatap, tapi sayangnya, tangannya begitu lembut sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya untuk menghalangi pemandangan di dadanya. Omi berkata, "Karena kamu sudah diselamatkan, aku akan pergi dulu, sampai jumpa lagi." "Tunggu sebentar, apakah ini tindakan ksatria bagimu untuk meninggalkanku sendirian di sini?" Sumei Qian berkata dengan gugup, "Jika Omi pergi, bagaimana jika Wang Ge kembali lagi? Atau jika orang lain masuk, bukankah itu telanjang lagi? Jadi, bagaimanapun, lebih baik dia membiarkan Wan David Red Das melihat semua cahaya, dan dia tidak takut melihat lebih dari beberapa orang." "Mau apa? Aku tidak mau memanfaatkanmu," kata Omi. Sumei Qian berkata, "Keluarlah dan bantu aku menemukan gaun." Omi tidak menolak untuk mengambilnya, tetapi pintu ruang bawah tanah ditahan di luar dengan sesuatu. Omi mengguncang pintu terbuka dengan tamparan dan melompat ke tanah. Wang Ge sudah tidak bisa ditemukan dimanapun, dan Omi tidak peduli padanya, membiarkan Sumei Qian membalas dendam untuk hal seperti itu sendiri. Rumah pertanian ini, di atas bukit, jelas sudah lama ditinggalkan karena tidak ada bisnis. Omi tidak dapat menemukan pakaian. Omi kembali ke ruang bawah tanah. "Di mana pakaiannya?" Sumei Qian melihat Omi kembali dengan tangan kosong dan mengajukan pertanyaan yang sibuk. "Maaf, tidak ada pakaian di luar." "Lalu bagaimana denganku?" Sumei Qian sedikit gugup. "Sudah telanjang di depan Omi, apakah kamu ingin lebih banyak orang tahu?" Omi sedikit dilema. Sumei Qian menatap pakaian Omi.
Omi tidak mungkin melepas pakaiannya sendiri padanya. Omi tidak akan melakukan hal seperti mengekspos dirinya sendiri. 239. Aku bisa kembali ke kota dan mencarikanmu pakaian, kata Don Omi. Jika kamu kembali ke kota, apa yang kamu ingin aku lakukan jika seseorang masuk, atau jika seekor binatang buas masuk? Kata Sumei Qian. Ini benar-benar tidak baik, aku akan mengirimmu kembali. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong, segera menarik Sumei Qian ke atas, memeluk pinggang Sumei Qian, dan melompat ke tanah. Setelah mencapai tanah, Omi memegang erat pinggang Sumei Qian dengan satu tangan. Dada Sumei Qian secara alami menempel erat pada tubuh Omi. Omi telah merasakan kelembutan yang tiada taraf. Sumei Qian tidak mengatakan apa-apa, hanya sangat tidak berdaya, tidak menyangka harus membiarkan pencuri gigi yang menggertakkan gigi mengambil keuntungan besar. Omi memegang Sumei Qian di tangannya dan terbang ke atas bukit, menginjak ujung pohon dan terbang menuju kota di kejauhan. Sumei Qian berkata, keringananmu masih di luar dugaanku, kamu memegang seseorang, tetapi kecepatanmu tidak banyak terpengaruh. Suara Omi acuh tak acuh saat dia berkata, jadi, sebaiknya kamu menyerah untuk menjadikanku musuh. Tidak mungkin, bahkan jika aku bukan lawanmu, aku tidak akan melupakan tugasku. Omi tidak lagi berbicara dengannya, angin dingin malam bertiup di punggung telanjang mulus Sumei Qian, tetapi Sumei Qian tidak merasa dingin, tubuhnya dekat dengan One David Red Dust, dan panas terus-menerus datang dari One David Red. Debu, Sumei Qian tahu bahwa satu kekalahan debu merah diam-diam kehilangan energi internal padanya, mentransfer kehangatan dan juga membuat Sumei Qian merasa lebih dan lebih santai. Pada saat ini, Sumei Qian memiliki selera yang tak terkatakan di dalam. Sumei Qian menghela nafas, aku bisa saja menjadi manusia, tapi aku adalah seorang pencuri. Umi tidak mengatakan apa-apa. Padahal, Omi bisa saja memberinya beberapa jahitan agar racunnya bisa segera hilang. Namun, Omi tidak, debu merah yang dikalahkan atau sesuatu yang kurang mengungkapkan dalam hal keterampilan medis, jadi Omi tidak memberinya penawar racun. Bagaimanapun, setelah 5 jam, hamburan tendon lembut secara alami akan terangkat. Omi terbang ke pinggir kota dan mendarat di atap sebuah rumah pribadi di pinggiran kota. Omi pertama-tama meletakkan Sumei Qian, lalu menggantung terbalik di atap dan mengambil blus dari ambang jendela. Omi melemparkan blus itu ke Sumei Qian. Sumei Qian berkata dengan getir, aku tidak bisa memakainya bahkan jika aku memberikannya kepadaku. Omi tidak berdaya, dia tidak bisa mengangkat tangannya, bagaimana dia bisa berpakaian? Omi harus secara pribadi mengenakan mantelnya, pertama kali dalam hidupnya untuk mendandani seorang wanita, dan akhirnya, menarik resleting pakaiannya, dada montok Sumei Qian tidak terlihat. Tiba-tiba Omi agak enggan berpisah dengannya, dan ingin melihat lebih dekat. Sumei Qian berkata, kekalahan dari debu merah, kamu benar-benar pria yang saleh, jika itu orang lain. Melihatku telanjang dan telanjang dada, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Tatapan penuh nafsu di mataku. Omi tidak berbicara, sekali lagi mengambil Sumei Qian dan terbang menuju pusat kota. Setelah terbang beberapa ratus meter, Omi bertanya, kemana saya harus mengirim Anda? Keamanan publik. Sumei Qian tidak ingin ada yang tahu tentang skandal yang terjadi malam ini, dan berkata, jika Anda mau, Anda dapat mengirim saya ke rumah saya. Rumah saya ada di XX Road XX Cell XX. Sumei Qian tidak takut memberitahu One David Red Dust alamatnya, karena dia percaya bahwa One David Red Dust adalah orang yang jujur dan tidak akan melakukan apapun jika dia tahu. Omi tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menyetujui permintaan untuk mengirim Sumei Qian langsung ke rumahnya. Omi terbang melewati atap dan segera tiba di rumah Sumei Qian. Omi memeluk Sumei Qian dan terbang langsung dari jendela ke kamar Sumei Qian. Omi menempatkan Sumei Qian di tempat tidurnya lalu berbalik dan pergi. Tunggu, terima kasih, kata Sumei Qian. Omi tidak mengatakan apa-apa, melompat keluar jendela sekaligus dan menghilang ke dalam malam. Omi pergi jauh-jauh kembali ke rumah Liu Chenming. Kepalanya benar-benar terus menampilkan gambar Sumei Qian dengan tubuh bagian atasnya terbuka. Berlama-lama, Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata, tetapi harus mengakui bahwa dampaknya sangat besar. Itu tidak mungkin bagi orang lain untuk menahannya. Omi berjalan masuk ke villa, malam ini maunya mau main skate, hasilnya gak masuk, tapi juga biar Liona balik sendiri. Kayaknya Liona marah banget. Itu perlu bagi Omi untuk pergi dan membujuknya. Di mana Nona? Omi bertanya pada pelayan Jin. Tuan muda, bukankah kamu pergi ke bioskop dengan Nona? Wuma bilang kamu tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Alis Omi berkerut, Liona belum juga pulang. Ini tidak mungkin, Omi pergi untuk menyelamatkan Sumei Qian. Waktu sebelum dan sesudah ditambahkan setidaknya 1 jam, tidak mungkin Liona belum pulang begitu lama. Dia sendirian dan tidak bisa pergi kemanapun untuk bermain. Karakter Liona Omi masih paham, dia biasanya sangat homei dan hampir tidak pernah keluar sendiri. Omi membuat panggilan telepon ke Liona, dan telepon dimatikan. Omi mengerutkan kening. Pada saat ini, Liu Chenming, yang sedang dalam perjalanan bisnis, menelepon Omi. Omi, si Anger telah diculik, apa yang terjadi? Willow sangat cemas ketika dia membuka mulutnya. Apa, diculik?
Omi bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Paman Willow, ada apa? Saya baru saja mengatakan mengapa Nona belum pulang. Saya hanya pergi ke bioskop dengan Nona. Setelah itu saya pergi terlebih dahulu. Biarkan Nona pulang. Dan ketika saya kembali, saya tidak melihat Nona di rumah. Dan saya meneleponnya dan mematikan telepon saya. Omi, Sianger telah diculik. Saya baru saja menerima telepon dari Sianger, di mana suara seorang pria, katanya, menyuruh saya menyiapkan $1 juta, akan menghubungi saya lagi dalam 1 jam, tidak ada polisi, atau merobek dari cek. Lalu saya segera menelepon Anda. Willow Chenming sedang sibuk. Paman Liu, jangan khawatir. Omi menghibur. Jika terjadi sesuatu pada Liona hari ini, dialah yang harus disalahkan. Liu Chenming berkata, Omi, orang yang menculik Sianger seharusnya tidak menjadi pelanggar berulang. Jika memang demikian, dia seharusnya tidak hanya meminta 1 juta dariku. Omi mengangguk dan menutup telepon. Omi segera menghubungi hacker Little Beauty. Xiao Meng, bantu aku lagi, nonaku telah diculik. Xiao Meng bertanya, Saudara Omi, di mana terakhir kali Anda melihat wanita Anda? Di depan bioskop. Oke, aku akan pergi memeriksa pengawasan bioskop. Hacker, terima kasih. Si cantik peretas kecil dengan cepat menyetel video pengawasan Omi dan Liona yang menonton film sebelumnya. Keterampilan meretasnya terlalu luar biasa. Beberapa menit kemudian, si cantik peretas kecil mengirimi Omi video pengawasan. Hanya Liona yang mengusir seseorang dari bioskop, dan orang itu adalah Chu Enren. Waktu berputar kembali 1 jam yang lalu. Omi dan Liona keluar dari bioskop, duduk di barisan depan Chu Enren mereka, mesin yang disebut Li mesin apa yang dipukuli, dan akhirnya mesin apa Li juga menyeret Chu Enren keluar dari bioskop. Baru saja melihat Omi ditinggal sendirian, meninggalkan Liona. Pria bernama Liwat Mesin sangat kesal dengan Omi, dan tiba-tiba dia memiliki ide cemerlang dan berkata kepada Chu Enren, tolonglah aku, jika semuanya berhasil, aku tidak akan pernah memukulmu lagi. 240. Apa terburu-buru? Jika saya membantu Anda, apakah benar bahwa Anda tidak akan pernah memukul saya lagi? Tanya Chu Enren. Ya, kamu membantuku keluar dan berbicara dengan Omi lalu meminta tumpangan padanya dan kamu memancingnya ke persimpangan acak di belakang kota industri. Liwat Mesin berkata, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Ya wanita Omi, kamu tidak menginginkan hidupmu. Di mana jadi apa? Aku melakukannya Tuhan yang tahu apa, Omi bukan makhluk abadi. Dia tidak tahu apa-apa, apakah kamu melakukannya atau tidak. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhmu sekarang. Chu Enren mengangguk. Setelah itu, Chu Enren pergi untuk berbicara dengan Liona dan menipunya agar mempercayainya, lalu bertanya apakah Liona bisa membawanya pulang. Liona pada dasarnya baik, dan meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Chu Enren ini lagi, dia masih setuju, karena Omi telah menyelinap pergi sendiri. Begitu saja, Liona mengusir Chu Enren. Dan anak laki-laki bernama Liwat Mesin, segera mengendarai sepeda motor, 1 langkah di depan tujuan untuk menunggu, karena dia mengendarai sepeda motor, tidak akan terjebak macet, tetapi lebih cepat. Omi melihat pengawasan si cantik si hacker dan sangat marah. Peretas Little Beauty meretas pengawasan lampu lalu lintas sistem Biro Keamanan Publik lagi, sepanjang jalan untuk mengawasi mobil Liona. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Kakak Omi, mobil Liona, melaju ke kota industri. Setelah kota industri, tidak ada lagi pemantauan lampu lalu lintas. Omi segera bergegas menuju kota industri. Tempat itu agak kacau. Bagaimana Liona akan lari ke tempat itu, Omi tidak tahu alasannya. Saatnya mundur, Liona mengirim Chu Enren ke kota industri. Ketika di persimpangan, Chu Enren berkata, rumahku tepat di depan, kamu bisa parkir di sini. Chu Enren turun dari mobil dan melambaikan tangannya. Hal pertama yang saya perhatikan adalah saya tidak bisa keluar dari mobil. Liona mengira seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang sibuk turun untuk melihatnya. Akibatnya, orang yang berbaring tiba-tiba terkena kunci Inggris di bagian belakang kepala Liona. Orang tersebut ditutup matanya. Liona tidak melihat dengan jelas wajah. Liona pingsan. Omi bergegas menuju kota industri. Di sebuah perempatan, Omi melihat BMW-nya, sedangkan Liona menghilang. Namun, Omi masuk ke BMW dan langsung mengecek traffic recorder yang terpasang di mobil tersebut. Melalui perekam lalu lintas, Omi melihat adegan wanita yang pingsan. Setelah itu dia diseret ke pinggir jalan. Seorang pria mencuri sepeda roda 3 dan melemparkan Liona ke roda 3. Dan gadis bernama Chu Enren juga masuk ke sepeda roda 3. Persetan. Omi menghancurkan tinjunya dengan marah. Omi segera memberitahu si peretas cantik plat nomor sepeda roda 3 itu dan memintanya untuk memantau dan memeriksa kemana perginya. Saat ini, di gang sepi jauh dari kota industri, Liona diikat ke tiang telepon dan masih tidak sadarkan diri. Tidak jauh dari sana, seorang pria dan wanita, keduanya mengenakan topi dan topeng, membuat wajah mereka tidak terlihat. Wanita itu berkata, biarkan dia pergi, Anda tidak profesional sama sekali, tidak mungkin mendapatkan uang, dan Anda tidak berani memberikan nomor kartu bank ayah Liona, Anda hanya dapat berurusan dengan tatap muka. Namun, jika transaksi tatap muka terjadi dan Omi datang, kau akan habis.
Wanita ini persis Chu Enren. Sahabat laki-lakinya mengaum, kamu benar-benar memotong omong kosong, hal itu telah dilakukan. Jika kamu tidak mendapatkan uangnya, aku akan merobeknya, dan kemudian tidak, aku akan memaksanya atau tidak. Bagian itu sampah Omi. Dia memukuliku dengan sangat buruk terakhir kali. Ini adalah pembalasan yang pantas dia dapatkan. Kamu bahkan tidak bisa bermain dengan Omi. Chu Engren berkata dengan ketakutan. Sekarang dia memikirkannya. Apakah dia hanya bodoh untuk setuju melakukan hal seperti itu? Sekarang dia sedang mengendarai harimau. Tidak lama kemudian, hacker Komei menelepon wanita menelepon. Kak Omi, roda 3 itu sudah sampai di distrik Longpeng. Kamu segera ke sana. Sudah sejauh ini, sengaja berputar-putar ke kota industri dan kemudian kembali ke distrik Longpeng. Omi segera bergegas ke distrik Longpeng. Si peretas kecil cantik memberinya petunjuk dan segera tiba di gang yang hancur. Kakak Omi, pengawasan jalan hanya sampai di sini. Omi terbang ke atap di sepanjang gang itu. Tidak 5 menit kemudian, dia melihat gang yang gelap dan sepi di depannya. Liona diikat ke tiang. Tidak jauh seorang pria dan seorang wanita, meskipun mengenakan topeng. Tetapi Omi segera melihat siapa itu. Omi berdiri di atap mengawasi mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Omi telah tiba. Pada saat itu, Chu Enren sahabat laki-laki itu berkata, satu selesai. Dia mengeluarkan telepon Liona, menyalakannya, dan memutar nomor Liu Chenming. Hei, waktu 1 jam sudah habis, apakah uangnya sudah siap? Li bertanya pada mesin apa. Di ujung telepon yang lain, Willow Chen berkicau sedikit gugup, tetapi mengangguk dan berkata, siap berangkat. Jika Anda menelepon polisi, saya akan merampok Anda, Li Watts Machine memperingatkan. Jangan khawatir, $1 juta saja tidak sebanding dengan risikonya. Selama kamu berjanji untuk mengambil uang itu, kamu akan membiarkannya pergi. Kata Willow Chenming dengan sibuk. Bagus, sekarang kamu bawa uang itu dan pergi ke atap gedung Yangchun. Aku akan memberimu 20 menit. Oh, Liu Chenming mengangguk bertanya-tanya untuk apa anak itu membiarkannya pergi ke atap Yangchun Mansion. Chu Engren bertanya, untuk apa kau menyuruhnya pergi ke Yangchun Mansion? Li mesin apa yang gusar? Kamu tidak tahu apa-apa, aku sengaja membiarkan dia berputar-putar. Bukankah semua penculik di TV bertingkah seperti ini? Saat itu, suara Omi terdengar, tidak perlu, lebih baik berurusan langsung di sini. Chu Engren dan mesin liwat itu, ketika mereka melihat Omi, mereka berteriak kaget. Bocah itu, liwat mesin, menarik kakinya keluar dan mencoba lari. Omi bergegas dan menebasnya dengan tamparan. Kamu sangat amatir, kamu juga berani bermain penculikan. Omi menginjak liwat mesin dan berkata. Wajah liwat mesin pucat pasi. Dia pikir dia sedang melakukan entah apa, tapi dia tidak menyangka Omi akan menemukannya secepat ini. Chu Enren segera memohon, Tang Sao, demi aku memberimu 2 tiket film, lepaskan dia. Pak, Omi menamparnya ke tanah dan berkata, Chu Enren, aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Pada saat ini, sahabat pria Chu Enren tertawa dan berkata, Omi, kakak laki-laki saya adalah Wu Shaojie. Terakhir kali ketika Anda memukul saya, dia sudah marah. Kali ini jika Anda memukul saya lagi, kakak saya tidak akan pernah berhenti. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya. Begitu dia mengatakannya, Omi bahkan lebih marah. Wu Shaoji juga memiliki keberanian untuk pindah. Dengan hal Wu Shaoji itu, Omi tidak menganggapnya serius sama sekali. Omi tidak repot-repot mengobrol dengannya, menendangnya beberapa kali, lalu memutar nomor 110. Chu Enren melihat bahwa Omi telah memanggil polisi dan menangis, Tang Sao, tolong, jangan panggil polisi dan kita akan selesai. Menculik dan memeras 1 juta, jika mereka tidak memiliki backstage mereka akan menunggu 10 atau 8 tahun penjara. Chu Engren melompat dan meraih telepon Omi, mencegahnya menelepon polisi. Omi menendangnya ke tanah dan menggerutu, memanjakan diri sendiri. Omi tidak repot-repot memukulnya, jadi dia hanya menelepon polisi. Setelah memanggil polisi, Omi menyelamatkan Liona, yang masih mengenakan tas hitam di atas kepalanya. Ketika Liona bangun, dia menyadari apa yang telah terjadi. Bersambung.